Jangan lupa subscribe channel Novel Martial Master. Ya lanjut, Wudong Qian Kun bab 51-55. Di hutan yang berkabut, mata Lindong yang terpejam rapat perlahan terbuka. Di wajahnya, terlihat sedikit jejak kegembiraan. Setelah peningkatan yang dilakukan oleh bayangan bercahaya, jumlah jalur saluran batin dari Seni Qingyun telah meningkat dari 4 menjadi 7, yang secara efektif menggandakan efektivitasnya. Hembusan napas putih terbentuk saat Lindong menghembuskan napas dengan kuat. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan botol dari dalam pakaiannya dan menuangkan 2 pil eliksir berwarna merah menyala. Kedua pil ini dimurnikan dari eliksir tingkat 3, buah api. Selama bulan ini, Lindong diam-diam pergi untuk menukar jimat batu cairan Ling untuk mendapatkan lebih banyak eliksir. Lagi pula, sekarang dia telah naik ke tahap Yuan Bumi. Dia tahu bahwa dia membutuhkan sejumlah besar pil eliksir untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Lindong memasukkan kedua pil eliksir ke dalam mulutnya tetapi tidak langsung menelannya. Sebaliknya, dia menutup matanya dan dengan sebuah pikiran, gelombang energi Yuan berwarna biru tua menyembur keluar dari dantiannya. Energi Yuan itu pertama-tama berputar di dalam tubuhnya sebelum memasuki saluran dalam tersembunyi yang belum dijelajahi. Saluran batin tersembunyi ini adalah saluran pertama yang harus dibuka ketika seseorang berlatih Seni Qingyuan. Setelah bayangan bercahaya itu dengan jelas menampilkan rute yang telah dilalui sebelumnya, Lindong kini mampu dengan cepat mengungkap saluran batin tersembunyi di dalam tubuhnya. Saat kekuatan Yuan mencoba mengalir melalui saluran dalam ini, ia segera menghadapi perlawanan yang sangat besar. Lagi pula, saluran tersembunyi ini belum pernah dibuka sebelumnya. Itu seperti membuka jalan baru melalui pegunungan, sebuah tugas yang sangat sulit. Menghadapi perlawanan ini, kekuatan Yuan hanya mampu membuka sebagian kecil saluran bagian dalam sebelum habis. Namun, Lindong dengan cepat melancarkan gelombang kekuatan Yuan lainnya, seperti seorang pekerja keras, tanpa lelah menebas. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan perlahan-lahan mengikis saluran dalam yang tersumbat. Setengah jam kemudian, kekuatan Yuan di dantian Lindong hampir habis. Namun, dia hanya berhasil membuka sekitar 1/10 dari saluran tersebut. Baru sekarang Lindong akhirnya mengerti betapa sulitnya membuka sebuah saluran. Terlebih lagi, ini baru saluran dalam pertama. Saluran-saluran selanjutnya akan semakin menantang. Tidak mengherankan jika bahkan Lin Xiao membutuhkan waktu 3 bulan untuk sepenuhnya membuka keempat saluran tersebut. Meneguk, merasa bahwa energi Yuan di dantiannya hampir habis, Lindong menelan 2 pil eliksir di dalam mulutnya. Saat pil-pil itu masuk ke tubuhnya melalui tenggorokannya, aliran energi obat murni mulai menyebar sebelum perlahan diserap ke dalam dantiannya. Setelah itu, perasaan kering di dantiannya perlahan menghilang. Saat kekuatan Yuan kembali mengalir di tubuhnya, Lindong juga terus berupaya membuka saluran batinnya. Membuka sumbatan saluran batin bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari. Namun, karena Lindong diberkahi dengan banyak sumber daya, ini bukanlah masalah baginya. Setelah mengisi kembali dantiannya menggunakan pil eliksir sebanyak 6 kali, saluran batin pertama akhirnya sepenuhnya terbuka berkat Lindong. Setelah menyelesaikan bagian lain dari latihan fisiknya, Lindong menyeka keringatnya sambil duduk di atas batu di dekatnya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, ia kemudian mengeluarkan buku manual tua berwarna kekuningan dari saku bajunya. Buku panduan kuno ini adalah ilmu rahasia yang disimpan secara pribadi oleh Lin Zentian. Kemarin, Lindong akhirnya berhasil mendapatkannya dari kakeknya. Meskipun hanya ilmu rahasia tingkat 3, jika ia berhasil mempelajarinya, itu tetap akan sangat bermanfaat baginya. Dalam bulan ini, Lindong juga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ilmu rahasia. Pada dasarnya, seni rahasia sebenarnya adalah metode unik untuk mengarahkan dan memurnikan kekuatan Yuan. Misalnya, Seni Qingyuan, keluarga Lin mampu membuka 4 saluran tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Keempat saluran ini terhubung langsung ke kulit seseorang. Oleh karena itu, setelah seseorang mempelajari Seni Qingyuan,
mereka dapat mengaktifkan seni tersebut untuk membuka keempat saluran internal ini dan menyerap kekuatan Yuan dari antara langit dan bumi. Dengan demikian, dibandingkan dengan praktisi lain yang hanya dapat menyerap melalui pernapasan, seseorang akan mampu menyerap kekuatan Yuan lebih cepat. Konon, seni rahasia tingkat 1 mampu membuka puluhan saluran tersembunyi. Bahkan, beberapa seni rahasia yang lebih misterius akan mengajarkan metode unik untuk menciptakan daya hisap konstan di bawah kulit seseorang. Sehingga, bahkan ketika seseorang tidak dalam keadaan berlatih, ia akan mampu terus menyerap energi Yuan dari antara langit dan bumi, sehingga menempa tubuh dan memperkaya dantiannya. Tentu saja, Lindong sangat ingin mendapatkan jurus rahasia semacam itu. Namun, buku panduan tersebut sangat langka dan berharga. Bahkan, jurus rahasia tingkat 3 pun merupakan barang yang sangat berharga dan kebanyakan orang dari keluarga biasa tidak akan pernah bisa berharap untuk mempelajari jurus rahasia tersebut. Meskipun ia hanya perlu membuka 4 saluran, ini bukanlah tugas yang mudah. Bagaimanapun, tubuh manusia sangat kompleks dan dipenuhi dengan banyak saluran internal dan berbagai misteri. Sebagian besar saluran internal ini tertutup, dan jika seseorang ingin membukanya, itu tidak akan semudah berjalan-jalan di taman. Berdasarkan pengetahuan Lindong, dia tahu bahwa ketika Lin Zentian berlatih seni King Yuan, dia membutuhkan waktu setengah tahun sebelum berhasil membuka keempat saluran batinnya, sedangkan Lin Xiao hanya membutuhkan waktu 3 bulan. Saat Lindong perlahan membaca buku manual berwarna kekuningan itu, ia menghafal setiap kata dalam pikirannya. Seni rahasia dan seni bela diri adalah dua hal yang berbeda. Jika seseorang gagal menguasai seni bela diri, ia dapat dengan mudah menyerah. Namun, jika seseorang melakukan kesalahan saat mencoba mempelajari seni rahasia, bahkan kesalahan kecil pun dapat menyebabkan seseorang terbaring di tempat tidur selama beberapa hari, sementara kesalahan besar dapat menyebabkan saluran batinnya pecah. Oleh karena itu, kehati-hatian yang ekstrim harus dilakukan ketika seseorang mencoba mempelajari seni rahasia. Oleh karena itu, meskipun buku itu hanya memiliki lebih dari 10 halaman, Lindong membutuhkan lebih dari 1 jam untuk membacanya. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya dan merenungkan apa yang telah dipelajarinya. Di buku itu tertulis banyak deskripsi dan panduan terperinci. Jika dia mengikutinya dengan cermat, itu akan menghemat banyak waktunya. Aku penasaran apakah jimat batu misterius akan membantuku saat aku mempelajari ilmu rahasia. Saat Lindong dengan lembut membelai kitab seni rahasia, matanya berbinar ketika dia tiba-tiba teringat akan mentor sempurnanya. Mendengar itu, Lindong tersenyum lembut. Ia dengan tenang menutup kedua matanya saat memasuki alam spiritual. Saat ini, alam spiritual ini tampak lebih terang dari sebelumnya. Jumlah sosok bercahaya juga bertambah menjadi 4. Mereka sedang melakukan tinju penetrasi, telapak 8 kehancuran, segel gerbang ajaib, dan jari Chun Yuan. Setelah masuk, ruang di belakang bayangan bercahaya keempat secara bertahap mulai berubah bentuk. Akhirnya, bayangan bercahaya lain muncul. Namun, kali ini, bayangan bercahaya itu duduk di tanah. Tak lama setelah bayangan bercahaya kelima ini muncul, tubuhnya secara bertahap menjadi tembus pandang saat banyak garis bercahaya, menyerupai saluran bagian dalam tubuh, mulai muncul di permukaan tubuhnya. Ketika tubuh menjadi benar-benar transparan, Lindong dapat dengan jelas melihat cahaya tiba-tiba muncul di antara saluran-saluran internal yang kacau. Cahaya itu mengalir di sepanjang salah satu saluran internal sebelum akhirnya mencapai area tepat di bawah permukaan kulit. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Lindong langsung menyadari bahwa ini adalah saluran batin pertama yang harus dibuka untuk seni King Yuan. Metode pengajaran ini beberapa kali lebih menarik dan mencerahkan dibandingkan dengan penjelasan dalam buku panduan. Setelah saluran bagian dalam pertama menyala, 3 saluran lainnya menyala secara berurutan. Berkat cahaya dan bodinya yang transparan, jalur keempat saluran bagian dalam ini sangat jelas terlihat. Setelah Lindong menghafal jalur keempat saluran batin tersebut, dia mengangguk tanpa suara. Namun,
tepat ketika dia hendak meninggalkan alam spiritual, dia tiba-tiba melihat saluran batin lain menyala dan berhasil terhubung ke suatu titik di kulit. Saluran kelima, pupil mata Lindong sedikit menyempit saat ia melihat jalur saluran batin kelima itu. Sepertinya jimat batu misterius ini tidak hanya mampu menyempurnakan seni bela diri, tetapi juga mampu menyempurnakan seni rahasia. Dengan penemuan ini, Lindong kembali tenang dan terus mengamati bayangan bercahaya itu. Ia penasaran ingin mengetahui berapa banyak saluran batin tambahan yang dapat dibuka oleh bayangan bercahaya tersebut. Di bawah tatapan tajam Lindong, beberapa menit setelah saluran kelima menyala, 2 saluran dalam lainnya pun menyala secara berurutan. 7 saluran internal di ruangan yang sunyi itu. Lindong menghela napas dalam-dalam sambil perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Merasakan sensasi dingin samar yang terpancar dari dantiannya, ia tersenyum lembut. Kemudian dengan sangat hati-hati ia melompat dari tempat tidur dan menatap wanita muda yang dengan lembut memeluk Little Flame saat ia tidur. Cahaya bulan yang lembut masuk dari jendela dan menyinari wajah gadis muda yang damai dan cantik itu. Sungguh pemandangan yang sangat mengharukan. Setelah Lindong dengan lembut merapikan selimut untuk King Tan, dia diam-diam meninggalkan ruangan. Saat Lindong keluar dari ruangan, senyum di wajah gadis muda itu berubah sedikit lebih manis. Di dalam hutan yang luas dan kosong, sesosok tubuh bergerak seperti harimau ganas. 2 lengannya melambai-lambai dan energi Yuan berwarna biru tua melonjak, jejak energi Yin di dalamnya menyebabkan daun-daun kering di tanah tertutup embun beku. Dek 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 dek, sosok itu melangkah maju dengan tergesa-gesa dan sebuah pukulan dahsyat mendarat di pohon besar di hadapannya. Sebuah kekuatan dahsyat langsung mengguncang pohon besar itu. Pohon itu seketika tercabut dari akarnya dan terbang ke udara, menyebabkan langit dipenuhi debu, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan suara dentuman keras. Lindong Ye adalah yang terbaik. Di dekat situ, suara merdu seorang wanita muda yang mengenakan pakaian berwarna terang terdengar saat ia melihat pohon besar itu tumbang ke tanah. Lindong terkekeh dan menarik tinjunya. Sudah 1,5 bulan sejak kompetisi berburu. Selama waktu ini, dia telah berlatih dengan tekun dan dengan bantuan pil eliksir jimat batu. Dia berhasil naik dari tahap awal Yuan bumi ke tahap menengah. Selain itu, kekuatan Yuan di dantiannya menjadi semakin kuat dan terkondensasi karena menyerap energi Yin dari tubuh King Tan. Lindong menduga bahwa meskipun saat ini ia berada di tahap menengah Yuan bumi, karena asimilasi energi Yin, ia akan mampu menangkis serangan bahkan dari seorang ahli tahap akhir Yuan bumi. Selain itu, dia telah membuka 5 saluran selama setengah bulan dia mempelajari seni King Yuan. Dengan demikian, efisiensinya dalam menyerap kekuatan Yuan beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Secara keseluruhan, pelatihan selama 6 bulan terakhir ini cukup membuahkan hasil. Lindong mengambil handuk dari satu sisi dan menyeka keringat dari wajahnya. Kemudian dia bersiul ke arah hutan lebat dan hampir seketika, desisan harimau yang keras terdengar sebagai balasan. Beberapa menit kemudian, bayangan merah menyala terbang keluar dari hutan dan muncul di hadapan Lindong. Tentu saja, ini adalah Little Flame. Hanya dalam waktu setengah bulan, tubuhnya telah tumbuh kembali menjadi 2 kali lipat ukurannya. Saat berdiri, tingginya bahkan mencapai pinggang Lindong. Di dalam mulutnya, taring juga mulai muncul. Little Flame saat ini secara bertahap mengembangkan aura luar biasa yang dimiliki oleh harimau ular api. Beberapa jejak bulu dan darah binatang buas yang tidak dikenal terlihat di mulut Little Flame. Lagi pula, Little Flame adalah binatang iblis, sehingga secara bawaan ia memiliki naluri binatang buas dan perlu memakan daging. Karena itu, selama periode waktu ini, ia akan memasuki hutan lebat sendirian untuk memangsa binatang buas yang ganas. Dengan kemampuan Little Flame saat ini, bahkan jika ia bertemu dengan praktisi atau binatang buas tingkat 8 tubuh yang ditempa, ia akan mampu mengatasi mereka. Kemajuan semacam ini bukan hanya karena ia adalah binatang iblis, tetapi lebih karena kebiasaan makan Lindong yang sangat mewah.
Si api kecil, kau benar-benar nakal, selalu terlihat kotor setiap kali. Ketika King Tan melihat si api kecil, dia memarahinya dengan suara rendah sebelum menggunakan kain kasar untuk menyeka jejak darah di sudut mulut si api kecil. Di satu sisi, Lindong tertawa. Dia mengelus kepala Little Flame dengan tangannya sambil menatap tubuh Little Flame yang sudah cukup besar. Seharusnya, laju pertumbuhan Little Flame memang terlalu cepat. Bahkan dengan bantuan jimat batuling liquid, seharusnya dia tidak tumbuh dewasa secepat ini. Mungkin inilah alasan mengapa jimat batu bereaksi khusus terhadap Little Flame. Little Flame dan harimau ular api lainnya memang agak berbeda. Benar, Lindong Ge, ayah sudah pulang dan mencarimu. Saat Lindong bergumam sendiri, King Tan tiba-tiba menyela. Oh, ayah sudah kembali lagi. Mendengar kata-kata itu, Lindong sedikit gembira. Dia mengangguk sebagai tanda setuju sambil bersiul, membawa Little Flame bersamanya saat dia berlari pergi. Di ruangan itu, Lindong melihat Lin Xiao yang sudah setengah bulan tidak ia temui. Lin Xiao juga melihatnya dan senyum muncul di wajah sang ayah yang tadinya agak pucat. Lin Xiao memberi isyarat agar Lindong duduk di sampingnya, lalu mengamati Lindong sejenak sebelum tersenyum. Sudah berapa banyak saluran yang kau buka di seni King Yuan? 3. Lindong menggaruk kepalanya sambil menjawab. Sepertinya Lin Xiao telah belajar dari pengalaman masa lalunya dan langsung bertanya tentang kemajuan putranya. Namun, Lindong tidak mungkin memberitahu ayahnya bahwa dia telah membuka 5 saluran, karena akan sangat merepotkan untuk menjelaskannya lagi. Mendengar ucapan Lindong, Lin Xiao tertawa getir dan menghela napas. Aku memang pantas mendapatkannya. Bayangkan, dia menghabiskan waktu 3 bulan penuh untuk membuka blokir 4 saluran, sementara Lindong sudah membuka 3 saluran hanya dalam setengah bulan. Sungguh tidak ada gunanya membandingkan mereka sama sekali. Hehe, Lindong terkekeh sambil mengelus kepala Little Flame. Si kecil dengan patuh berbaring tengkurap di samping Lindong. Kemudian ia menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang ayah sibuk lakukan akhir-akhir ini? Beberapa kali aku mengunjungi rumah besar itu. Aku mendapati kakek dan yang lainnya tampak tidak sehat." Mendengar Lindong membicarakan hal ini, ekspresi senyum di wajah Lin Xiao memudar saat dia menghela napas sebelum berkata, "Ini keluarga Lei sialan itu. Bajingan tak bermoral itu. Apakah ini ada hubungannya dengan Stillwood Manor?" Mata Lindong berbinar saat dia menyelidiki. Ya, Lin Xiao mengangguk. Sedikit kemarahan terlihat di wajahnya saat dia menjawab, "Bajingan-bajingan itu, awalnya mereka setuju untuk menyerahkannya dalam setengah bulan. Namun, sudah 1,5 bulan dan mereka belum juga menyerahkannya. Setiap kali kami mengirim orang untuk mendesak mereka, mereka sengaja menghindari kami. Taruhan hari itu dilakukan di depan banyak orang. Keluarga Lei tidak mungkin berani mengingkari janji mereka, kan?" Lindong mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar mengingkari perjanjian itu, reputasi keluarga Lei akan hancur. Bagi mereka, ini bukan masalah kecil. Mereka tidak pernah mengatakan akan mundur. Mereka hanya terus-menerus mengulur waktu. Lin Xiao menggertakkan giginya dan berkata, "Kayu baja yang diproduksi oleh rumah kayu baja adalah bisnis besar keluarga Lei. Jika keluarga Lin mereka berhasil mendapatkannya, maka itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Tapi sekarang, daging berlemak yang akan segera sampai ke mulut mereka ditahan oleh keluarga Lei. Tindakan yang meninggalkan rasa pahit di mulut siapapun." "Lalu apa rencana kakek dan yang lainnya?" tanya Lindong. "Kakekmu sudah menginstruksikan aku untuk membawa orang-orang ke istana kayu baja besok. Jika mereka masih tidak mau menyerahkannya, maka kita hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Lagi pula, kitalah yang telah dirugikan," jawab Lin Xiao. Mendengar kata-kata itu, hati Lindong sedikit bergetar. Sepertinya kakek dan yang lainnya tidak berniat untuk bertahan lebih lama lagi. Kali ini, berhasil atau tidak, mereka akan menyatakan perang terhadap keluarga Lei. Karena itu, operasi ini cukup penting bagi keluarga Lin. "Ayah, izinkan aku ikut besok." Lindong ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. "Kau hanyalah seorang anak kecil.
yang ikut campur dalam masalah ini. Lin Xiao terkejut, tetapi sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, ia tiba-tiba teringat bahwa Lin Dong sudah berada di tahap Yuan Bumi. Bahkan di seluruh keluarga Lin, ini dianggap sebagai kekuatan yang cukup besar. Karena itu, ia menelan kata-kata yang ingin diucapkannya dan ragu-ragu. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku sendiri. Lagi pula, cepat atau lambat, aku akan mengalami hal-hal seperti ini. Bagaimanapun, aku adalah bagian dari keluarga Lin. Bahkan ayah pun tidak bisa mengabaikan seorang praktisi kekuatan Yuan Bumi. Lin Dong tersenyum sambil berpikir. Lin Xiao tanpa sadar tertawa hambar sambil menatap Lin Dong. Setelah bergumam sendiri beberapa saat, akhirnya ia mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, kau akan ikut denganku besok. Tapi jangan melakukan tindakan gegabah. Sebaliknya, fokuslah untuk menjaga dirimu sendiri. Ya. Aku akan pergi melakukan beberapa persiapan. Besok kita akan berangkat bersama. Ketika melihat Lin Xiao mengangguk setuju, Lin Dong langsung bersorak gembira sebelum buru-buru berdiri dan berlari keluar ruangan. Di belakangnya, Little Flame juga merangkak naik dan dengan lincah mengikutinya. Sambil menatap punggung manusia dan harimau itu, Lin Xiao tersenyum tipis. Tak lama kemudian, ia mengalihkan pandangannya dan senyumnya berubah menjadi sedingin es. Keluarga Lei. Setelah menindas keluarga Lin Ku selama bertahun-tahun, akhirnya saatnya untuk membalas dendam. Keesokan harinya, sekitar 40 penunggang kuda keluar dari pintu masuk utama kediaman keluarga Lin dengan tertib. Duduk di atas kuda-kuda itu semuanya adalah para ahli dari keluarga Lin. Dan dua orang yang menunggang kuda dengan gagah di depan iring-iringan itu adalah Lin Xiao dan Lin Ken. Untuk misi ini, keluarga Lin telah mengirimkan dua praktisi tingkat Yuan Surgawi. Dari sini, orang dapat melihat pentingnya operasi tersebut. Di antara kawanan kuda itu, bayangan merah menyala sangat mencolok. Dengan aura yang mengagumkan, itu jelas adalah Little Flame. Dan saat ini, Lin Dong sedang duduk di punggungnya. Fisik Little Flame saat ini hampir sama besarnya dengan harimau biasa, lebih dari cukup untuk ditunggangi, dan kekuatan kaki serta kecepatannya jauh lebih baik daripada kuda biasa. Bagaimanapun, meskipun Little Flame masih muda, ia tetaplah binatang iblis. Karena bocah kecil ini juga tertarik, kalian juga harus membawanya serta untuk mendapatkan pengalaman dan anggap ini sebagai latihan. Namun, ingatlah bahwa tidak boleh terjadi apapun padanya. Jika tidak, kalian berdua bisa melupakan rencana untuk kembali menemuiku, tepat di luar pintu masuk. Lin Zentian pertama-tama menatap Lin Dong, yang sedang menunggangi harimaunya, sebelum mengalihkan pandangannya ke Lin Xiao dan Lin Ken sambil memperingatkan mereka dengan tegas. Jangan khawatir, ayah. Lin Ken tersenyum. Dengan perlindungan dua ahli tingkat Yuan Surgawi, dalam radius 50 km di sekitar kota Qingyan, tidak ada seorang pun yang mampu melukai sehelai rambut pun pada Lin Dong. Baiklah, ingatlah untuk terus berkomunikasi dan berhati-hatilah. Aku juga akan memperhatikan keluarga Lei dalam hal ini. Lin Zentian mengangguk sambil berkata dengan suara rendah. Ya, Lin Xiao dan Lin Ken mengangguk setuju, lalu menghitung jumlah anak buah mereka. Tanpa menunda lebih lama, mereka segera mengangkat cambuk kuda mereka dan berbalik untuk bergegas menuju pinggiran kota Qingyang. Si api kecil, ikuti. Melihat operasi telah dimulai, Lin Dong juga menepuk Little Flame dengan lembut. Little Flame mengeluarkan geraman rendah yang dalam dan melangkah maju dengan keempat kakinya sebelum dengan cepat menyusul kelompok tersebut. Saat tunggangan mencolok ini melintasi kota Qingyang, tak diragukan lagi hal itu menimbulkan kehebohan. Tatapan yang tertuju pada keduanya dipenuhi rasa iri. Rumah besar kayu baja, sebuah rumah besar yang cukup terkenal di sekitar kota Qingyang. Kayu baja diproduksi di sini dalam jumlah melimpah dan jenis kayu baja ini seperti baja berkualitas tinggi. Kayu ini tahan terhadap air dan api, serta tebal dan kuat, sangat cocok untuk pembuatan senjata dan keperluan konstruksi. Karena itu, jenis kayu baja ini relatif mahal,
ditambah lagi fakta bahwa rumah besar kayu baja adalah satu-satunya sumber kayu baja dalam radius 50 km. Karena itu, selama bertahun-tahun, keluarga Lei menjadi sangat kaya berkat rumah besar kayu baja. Jika keluarga Lin berhasil mengambil alih Steelwood Manor ini, keuntungan mereka untuk tahun ini setidaknya akan berlipat ganda. Di sisi lain, kehilangan satu Steelwood Manor akan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi keluarga Lei. Perjalanan dari kota Qingyang ke Istana Kayu Baja memakan waktu setengah hari, dan setelah seharian berkuda sepanjang pagi, Lin Xiao dan yang lainnya akhirnya sampai di tepi Istana Kayu Baja pada siang hari. Dari punggung harimau, Lindong menatap ke bawah lereng. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah besar yang sangat luas. Hanya dengan sekali pandang, mustahil untuk melihat di mana rumah itu berakhir. Namun, di kejauhan, beberapa pohon hitam besar samar-samar terlihat. Ini adalah sumber daya unik dari rumah kayu baja, kayu baja. Pintu masuk utama tertutup rapat. Sepertinya ini tidak akan berjalan lancar. Lin Ken menyipitkan mata ke arah pintu rumah besar yang tertutup rapat sambil berkata dengan acuh tak acuh. Lin Xiao mengangguk pelan sebagai jawaban sebelum melambaikan tangannya. Anggota keluarga Lin di belakangnya segera siaga. Suara kiang-kiang terdengar saat pedang tajam dihunus di atas kuda. Dengan ekspresi dingin, suasana dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat pemandangan itu, tinju Lindong tanpa sadar mengepal hingga jari-jarinya sedikit memutih. Inilah dunia nyata. Semua pertarungan yang pernah dialaminya di masa lalu hanyalah permainan anak-anak dibandingkan dengan situasi hidup dan mati yang sesungguhnya ini. Dalam situasi ini, tidak ada kompromi dengan kata-kata, pilihannya adalah matimu atau matiku. Qin Ying, bawa 2 orang dan lindungi Dong Er. Bergerak, teriak Lin Xiao dengan suara rendah sebelum menghunus cambuk kudanya dan segera melesat maju. Debu kuning beterbangan ke langit. Setelah Lin Xiao bergegas maju, puluhan jejak debu kuning juga mengikutinya. Dalam beberapa menit, mereka muncul di depan pintu rumah besar yang tertutup rapat. Para pengunjung yang datang harap berhenti. Ini adalah rumah besar keluarga Lei. Tanpa izin, tidak ada yang boleh masuk. Ketika Lin Xiao dan yang lainnya sampai di pintu masuk rumah besar itu, beberapa kilatan baja dingin yang terhunus terlihat dari dinding rumah besar yang menjulang tinggi sementara seseorang berteriak kepada Lin Xiao dan yang lainnya di bawah. Suruh orang yang bertanggung jawab di sini keluar. Hari ini, keluarga Lin kita datang untuk mengambil alih Istana Kayu Baja, teriak Lin Xiao dengan nada rendah, menggunakan kekuatan Yuan yang dahsyat untuk memperkuat suaranya hingga menggema di seluruh istana. Bukankah keluarga Lin terlalu tidak sabar? Jika kalian ingin kami menyerahkan rumah besar ini, pergilah dulu ke kediaman keluarga Lei untuk menyelesaikan prosedurnya sebelum kembali ke sini. Di dinding rumah besar itu, 2 sosok tiba-tiba muncul dan terdengar suara yang agak mengejek. Lei Nuo dan Lei Ying. Melihat kedua orang itu di atas tembok rumah besar, alis Lin Xiao dan Lin Ken sedikit terangkat. Kedua orang ini adalah anggota inti keluarga Lei dan mereka berdua berada di tahap awal Yuan Surgawi. Sepertinya keluarga Lei juga sedang berjaga-jaga. Haha, saudara Lin Xiao dan saudara Lin Ken, karena keluarga Lei kami sudah mengatakan akan menyerahkan Istana Kayu Baja kepada keluarga Lin kalian, tentu saja kami akan melakukannya. Mengapa kalian semua begitu cemas? Bagaimana kalau begini, tunggu 5 hari lagi dan keluarga Lei kami akan secara resmi menyerahkan Istana Kayu Baja kepada kalian semua, tanpa penundaan lagi. Bagaimana kedengarannya? Dari atas tembok istana, seorang pria berbaju abu-abu dengan hidung agak panjang tertawa kecil. Saudara Lei Ying, kau sudah memperpanjang masalah ini selama sebulan. Kata-katamu sekarang sudah tidak bisa dipercaya lagi, balas Lin Ken. Sepertinya ada motif lain di balik penundaan ini. Di belakang kelompok, setelah Lindong mendengar pertengkaran keluarga Lei, alisnya tanpa sadar berkerut. Dia menatap Lei Ying dan Lei Nuo dan mendapati bahwa saat keduanya berbicara, mereka tak kuasa melirik ke arah dalam rumah besar itu dari sudut mata mereka. Paman Qin Ying, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres.
ikutlah denganku." Mata Lindong sedikit berbinar saat dia tiba-tiba berbicara kepada walinya dengan suara rendah. "Tuan Muda Lindong." Mendengar kata-kata itu, Qin Ying terkejut. Tepat ketika ia hendak memberitahu Lindong bahwa lebih baik ia tetap di tempat, ia melirik ke arah Little Flame dan teringat bahwa anak muda di hadapannya bukanlah anak yang bodoh atau naif. Setelah ragu sejenak, ia melambaikan tangannya dan diam-diam memberi isyarat kepada dua rekannya yang lain untuk mengikuti Lindong saat mereka dengan cepat memasuki hutan di satu sisi. "Paman Qin Ying, apakah paman tahu jalan lain untuk memasuki istana kayu baja?" Saat mereka memasuki hutan, Lindong bertanya dengan lembut. "Ya, istana kayu baja terlalu besar, mereka tidak mungkin membentengi setiap bagiannya. Sepengetahuan saya, ada beberapa tempat yang bisa kita masuki secara diam-diam," gumam Qin Ying menjawab. "Ayo, kita masuk ke dalam rumah besar terlebih dahulu untuk mengintai. Bersiaplah untuk memberi isyarat kepada ayahku dan yang lainnya kapan saja," instruksi Lindong dengan tegas. Ini, lumayanlah. Mendengar bahwa Lindong benar-benar berniat menyusup ke istana, Qin Ying sedikit terkejut. Namun, ketika dia memikirkannya, kedua ahli tingkat Yuan Surgawi itu saat ini sama-sama terjebak di pintu masuk istana. Dengan kekuatan kelompok mereka saat ini, mempertahankan diri bukanlah masalah. Terlebih lagi, karena mereka sangat dekat dengan pasukan utama, selama mereka mengirimkan sinyal, Lin Xiao dan yang lainnya dapat dengan mudah memberikan bala bantuan. Karena itu Qin Ying mengangguk setuju sambil memimpin kelompoknya maju. Sekelompok 4 pria dan 1 hewan dengan cepat menempuh perjalanan melalui hutan. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil melewati bagian tembok yang tidak dijaga dan melompat masuk ke dalam rumah besar itu. Di dalam rumah besar itu, semuanya tampak cukup damai. Lindong mengamati sekelilingnya sebelum diam-diam berlari menuju area tempat kayu baja ditanam. Semua pohon Steelwood tumbuh di area khusus di Steelwood Manor. Namun, ketika Lindong dan kelompoknya menyelinap ke area itu, mereka tak kuasa menahan rasa ngeri melihat pemandangan yang terpantul di mata mereka. Bajingan-bajingan ini, saat mereka menatap pemandangan di depan mata mereka, Qin Ying menggertakkan giginya dan mengumpat dengan marah dari samping Lindong. Sebelum Lindong dan yang lainnya, apa yang seharusnya menjadi daerah penanaman kayu baja yang ramai penduduk kini lebih dari setengahnya kosong. Satu demi satu, tunggul kayu hitam mencuat dari tanah. Banyak bekas kapak yang berantakan menghiasi sisa-sisa pohon yang dulunya megah. Jelas, ini adalah pekerjaan yang sangat tergesa-gesa. Tentu saja, yang membuat Lindong dan rombongannya pucat pasi bukanlah banyaknya pohon baja yang telah ditebang, melainkan kenyataan bahwa saat ini ada banyak sosok yang buru-buru menuangkan pot berisi cairan berbau busuk dan beracun ke dalam tanah. Keluarga Lei, mereka tidak hanya menebang sebagian besar pohon baja yang sudah tumbuh, tetapi mereka juga berniat untuk merusak lahan ini, sehingga kayu baja tidak akan pernah tumbuh lagi di tempat ini. Menyakiti orang lain tanpa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, tindakan semacam ini sungguh tercela. Bajingan-bajingan terkutuk ini, mereka berencana meninggalkan keluarga Lin kita dengan rumah besar yang tak berguna. Qin Ying menggertakkan giginya karena marah sambil mengumpat. Raut wajah Lindong agak muram. Dia tidak menyangka keluarga Lei akan bertindak serendah itu. Jika tanah di Steelwood Manor benar-benar menjadi tandus karena racun, maka rumah besar ini akan menjadi benar-benar tidak berharga. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya salah satu penjaga keluarga Lin dengan suara rendah. Dari situasi saat ini, keluarga Lei belum menebang dan memindahkan semua kayu baja. Lagi pula, kayu baja di istana kayu baja sangat melimpah. Terlebih lagi, pohon baja cukup padat dan karenanya tidak mudah ditebang. Oleh karena itu, keluarga Lei masih belum dapat sepenuhnya membersihkan istana kayu baja bahkan setelah lebih dari sebulan. Bahkan tanpa kayu baja, pohon-pohon masih bisa tumbuh kembali. Namun, jika tanahnya hancur, istana kayu baja ini tidak akan berbeda dengan tanah tandus, geram Qin Ying. "Ya," Lindong mengangguk pelan sebagai balasan.
Pandangannya menyapu area tersebut, dan mendapati bahwa sebagian besar orang adalah buruh yang dipekerjakan oleh keluarga Lei dan tidak terlalu mengancam partai mereka. Maka matanya terus mengamati sekeliling sebelum akhirnya berhenti pada beberapa sosok di pinggiran kerumunan. Mereka adalah para penjaga keluarga Lei. Ada 30 penjaga dari keluarga Lei, 2 di antaranya berada di tahap Yuan Bumi. Aku mengenali pemimpinnya, namanya Dai En, mantan bandit. Baru kemudian dia menjadi penjaga keluarga Lei. Kekuatannya mungkin setara denganku, sekitar praktisi tahap awal Yuan Bumi. Yang lainnya juga seharusnya berada di level ini. Qin Ying mengerutkan alisnya sambil diam-diam memberitahu yang lain. Dalam kelompok mereka, hanya Lindong dan dia yang berada di tahap Yuan Bumi. Namun, ini juga pertama kalinya Lindong menghadapi situasi seperti ini. Jika mereka benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, akan sangat sulit untuk melawan para ahli Yuan Bumi dari pihak lawan. 2 orang di tahap awal Yuan Bumi. Mata Lindong berkilat saat dia bergumam, Paman Qin Ying, kirimkan sinyal untuk memberitahu ayahku dan yang lainnya. Begitu kita mengirimkan sinyal, mereka akan mengetahui keberadaan kita. Haruskah kita mundur dulu? Qin Ying merasa khawatir. Lawan memiliki 2 ahli tingkat Yuan Bumi ditambah lebih dari 10 praktisi berpengalaman. Di pihak mereka, hanya ada 4 orang. Jika mereka mundur, Qin Ying masih bisa melindungi Lindong. Namun, jika mereka langsung terlibat pertempuran dengan musuh, dia pasti akan terdesak untuk memastikan keselamatannya sendiri. Apalagi keselamatan Lindong. Tidak ada waktu untuk mundur. Untuk setiap racun yang mereka sebarkan, produksi Steelwood Manor akan berkurang sebagian. Lindong menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, saat kita bergerak, serahkan Dai En dan yang lainnya padaku. Kau dan anak buahmu akan menghentikan sisanya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Qin Ying berubah. Apakah Lindong berpikir bahwa dia bisa menghadapi 2 ahli Yuan Bumi tingkat awal sendirian? Jangan berlama-lama lagi, aku tidak sebodoh itu untuk mencari kematian yang pasti. Lindong dengan cepat menenangkan Qin Ying dan yang lainnya seolah-olah dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Dia sudah mencapai tahap menengah Yuan Bumi. Terlebih lagi, dengan sejumlah besar energi Yin yang telah dia serap dari King Tan, kekuatan Yuan gabungan yang dimilikinya jauh lebih kuat daripada praktisi biasa. Meskipun dia kurang berpengalaman dibandingkan lawannya, dengan 2 seni bela diri tingkat 4 dalam persenjataannya, menghadapi mereka berdua bukanlah masalah besar. Melihat Lindong bersikeras dan kemudian mempertimbangkan kembali situasi saat ini, Qin Ying mengatupkan rahangnya sebelum mengambil suar sinyal dan menyalakannya. Cahaya merah terang melesat ke langit dan meledak. Dalam radius 1 kilometer, kilatan merah yang menyengat dapat terlihat dengan jelas. Siapa? Saat sinyal ditembakkan, para penjaga keluarga Lei di dekatnya juga menyadari kehadiran mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan ekspresi gelap. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke tempat Lindong dan kawan-kawan bersembunyi. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 sosok yang tersebar di sekitar perlahan mengepung tempat itu dan mendekat. Mengom, saat mereka hampir mendekat, tiba-tiba terdengar raungan harimau dan bayangan merah menyala muncul. Ular piton api harimau. Para penjaga keluarga Lei rupanya memiliki mata yang tajam di antara mereka karena mereka langsung mengenali Little Flame. Teriakan ketakutan terdengar dan beberapa yang lebih penakut begitu terkejut hingga mereka mengencingi celana mereka. Jangan panik, itu hanya seekor harimau ular api muda. Pria yang dikenal sebagai Dai En awalnya juga terkejut. Namun ia segera menyadari bahwa Little Flame masih muda dan dengan tegas berteriak kepada anak buahnya. Saudara keenam, kau ikut denganku. Mari kita habisi si berandal ini bersama-sama. Kalian yang lain pergi dan tangkap para penyusup lainnya. Aku ingin sekali mengetahui bajingan-bajingan terkutuk mana yang berani membuat masalah di Steelwood Manor. Dai En jelas memiliki pengaruh besar di antara para penjaga. Setelah dia meneriakkan perintahnya, rasa takut di antara para penjaga mereda dan ahli tingkat Yuan Bumi lainnya datang berdiri di samping Dai En sambil memasang ekspresi gelap dan garang.
Pergi, keduanya saling bertukar pandang dan langsung menyerbu Little Flame secara bersamaan. Namun, ketika keduanya masih beberapa meter lagi dari Little Flame, sesosok tiba-tiba muncul dari belakangnya dan berdiri di hadapan mereka berdua. Sebuah kekuatan Yuan yang ganas dan dipenuhi hawa dingin yang menusuk tanpa ampun menyerang keduanya. Hati-hati, serangan mendadak itu membuat Dai En dan rekannya panik. Tetapi tak lama kemudian, Yuan Power juga menyembur keluar dari tubuh mereka sendiri. Bang! Ketiga sosok itu bertabrakan dengan keras. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari benturan tersebut, menyebabkan puing-puing di tanah tersapu ke udara. Sosok yang muncul dari punggung Little Flame sedikit terdorong ke belakang. Tetapi ia segera menstabilkan dirinya. Sebaliknya, Dai En dan rekannya terdorong mundur beberapa langkah di bawah tatapan heran semua orang. Qin Ying dan yang lainnya, yang semula bersiap untuk membantu Lindong kapan saja, tanpa sadar tersentak melihat pemandangan ini. Dengan tatapan terkejut, mereka menatap punggung pemuda itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong mampu menang bahkan dalam situasi 1 lawan 2. Layak disebut sebagai individu paling berbakat di keluarga Lin. Bahkan seorang pria terkemuka seperti Qin Ying yang selalu menghadapi pertempuran hidup dan mati merasakan kekaguman yang meluap di hatinya ketika melihat punggung pemuda itu. Pada saat ini, dia sudah melupakan perbedaan usia di antara mereka berdua. Lagi pula, satu-satunya hal yang layak dihormati di negeri ini adalah kekuasaan. Menyerang, Qin Ying segera memberi perintah setelah melihat Lindong mampu menghentikan Dai En dan rekannya. Kelompok itu bergegas menuju sekitar 10 pengawal keluarga Lei yang telah mengepung mereka. Dengan kekuatan tingkat Yuan bumi miliknya, meskipun jumlah mereka lebih sedikit, Qin Ying sama sekali tidak khawatir. Mengaum, pada saat yang sama, si api kecil sekali lagi meraung saat berubah menjadi bayangan berapi dan melesat keluar dari pengepungan, langsung menuju para pekerja yang masih menaburkan racun di sekitar mereka. Sebagai respons terhadap monster yang tampak seperti iblis ini, para pekerja dengan tergesa-gesa membuang ember di tangan mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Itu keluarga Lin. Ketika Dai En melihat Qin Ying bergegas keluar, ekspresinya sedikit berubah. Kilatan mengerikan melintas di matanya saat dia menatap tajam ke arah Lindong. Kakak keenam, ayo kita serang bersama dan habisi bocah ini. Dai En menjilat bibirnya, niat membunuh terpancar dari wajahnya. Mendengar kata-katanya, ahli tahap Yuan bumi yang disebut Dai En sebagai saudara keenam juga mengangguk dengan ekspresi gelap. Keduanya berpencar ke kiri dan kanan seolah-olah mereka adalah serigala buas yang telah berlatih rutinitas ini berkali-kali sebelumnya. Selangkah demi selangkah, mereka merayap menuju Lindong. Sambil menatap kedua orang yang telah mengepungnya dan terus mendekat, Lindong menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertarungan hidup dan mati pertama dalam hidupnya. Sebelum Lindong dan yang lainnya, apa yang seharusnya menjadi daerah penanaman kayu baja yang ramai penduduk kini lebih dari setengahnya kosong. Satu demi satu, tunggul kayu hitam mencuat dari tanah. Banyak bekas kapak yang berantakan menghiasi sisa-sisa pohon yang dulunya megah. Jelas, ini adalah pekerjaan yang sangat tergesa-gesa. Tentu saja, yang membuat Lindong dan rombongannya pucat pasi bukanlah banyaknya pohon baja yang telah ditebang, melainkan kenyataan bahwa saat ini ada banyak sosok yang buru-buru menuangkan pot berisi cairan berbau busuk dan beracun ke dalam tanah. Keluarga Lei, mereka tidak hanya menebang sebagian besar pohon baja yang sudah tumbuh, tetapi mereka juga berniat untuk merusak lahan ini, sehingga kayu baja tidak akan pernah tumbuh lagi di tempat ini. Menyakiti orang lain tanpa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, tindakan semacam ini sungguh tercela. Bajingan-bajingan terkutuk ini, mereka berencana meninggalkan keluarga Lin kita dengan rumah besar yang tak berguna. Qin Ying menggertakkan giginya karena marah sambil mengumpat. Raut wajah Lindong agak muram. Dia tidak menyangka keluarga Lei akan bertindak serendah itu. Jika tanah di Stillwood Manor benar-benar menjadi tandus karena racun, maka rumah besar ini akan menjadi benar-benar tidak berharga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah satu penjaga keluarga Lin dengan suara rendah.
Dari situasi saat ini, keluarga Lei belum menebang dan memindahkan semua kayu baja. Lagi pula, kayu baja di Istana Kayu Baja sangat melimpah. Terlebih lagi, pohon baja cukup padat dan karenanya tidak mudah ditebang. Oleh karena itu, keluarga Lei masih belum dapat sepenuhnya membersihkan Istana Kayu Baja bahkan setelah lebih dari sebulan. Bahkan tanpa kayu baja, pohon-pohon masih bisa tumbuh kembali. Namun, jika tanahnya hancur, Istana Kayu Baja ini tidak akan berbeda dengan tanah tandus, geram Qin Ying. Ya, Lindong mengangguk pelan sebagai balasan. Pandangannya menyapu area tersebut, dan mendapati bahwa sebagian besar orang adalah buruh yang dipekerjakan oleh keluarga Lei dan tidak terlalu mengancam partai mereka. Maka matanya terus mengamati sekeliling sebelum akhirnya berhenti pada beberapa sosok di pinggiran kerumunan. Mereka adalah para penjaga keluarga Lei. Ada 30 penjaga dari keluarga Lei, 2 di antaranya berada di tahap Yuan Bumi. Aku mengenali pemimpinnya. Namanya Dai En, mantan bandit. Baru kemudian dia menjadi penjaga keluarga Lei. Kekuatannya mungkin setara denganku, sekitar praktisi tahap awal Yuan Bumi. Yang lainnya juga seharusnya berada di level ini. Qin Ying mengerutkan alisnya sambil diam-diam memberitahu yang lain. Dalam kelompok mereka, hanya Lindong dan dia yang berada di tahap Yuan Bumi. Namun, ini juga pertama kalinya Lindong menghadapi situasi seperti ini. Jika mereka benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, akan sangat sulit untuk melawan para ahli Yuan Bumi dari pihak lawan. 2 orang di tahap awal Yuan Bumi. Mata Lindong berkilat saat dia bergumam, Paman Qin Ying, kirimkan sinyal untuk memberitahu ayahku dan yang lainnya. Begitu kita mengirimkan sinyal, mereka akan mengetahui keberadaan kita. Haruskah kita mundur dulu? Qin Ying merasa khawatir. Lawan memiliki 2 ahli tingkat Yuan Bumi ditambah lebih dari 10 praktisi berpengalaman. Di pihak mereka, hanya ada 4 orang. Jika mereka mundur, Qin Ying masih bisa melindungi Lindong. Namun, jika mereka langsung terlibat pertempuran dengan musuh, dia pasti akan terdesak untuk memastikan keselamatannya sendiri. Apalagi keselamatan Lindong. Tidak ada waktu untuk mundur. Untuk setiap racun yang mereka sebarkan, produksi Steelwood Manor akan berkurang sebagian. Lindong menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, saat kita bergerak, serahkan Dai En dan yang lainnya padaku. Kau dan anak buahmu akan menghentikan sisanya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Qin Ying berubah. Apakah Lindong berpikir bahwa dia bisa menghadapi 2 ahli Yuan Bumi tingkat awal sendirian? Jangan berlama-lama lagi. Aku tidak sebodoh itu untuk mencari kematian yang pasti. Lindong dengan cepat menenangkan Qin Ying dan yang lainnya seolah-olah dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Dia sudah mencapai tahap menengah Yuan Bumi. Terlebih lagi, dengan sejumlah besar energi Yin yang telah dia serap dari King Tan, kekuatan Yuan gabungan yang dimilikinya jauh lebih kuat daripada praktisi biasa. Meskipun dia kurang berpengalaman dibandingkan lawannya, dengan 2 seni bela diri tingkat 4 dalam persenjataannya, menghadapi mereka berdua bukanlah masalah besar. Melihat Lindong bersikeras dan kemudian mempertimbangkan kembali situasi saat ini, Qin Ying mengatupkan rahangnya sebelum mengambil suar sinyal dan menyalakannya. Cahaya merah terang melesat ke langit dan meledak. Dalam radius 1 kilometer, kilatan merah yang menyengat dapat terlihat dengan jelas. Siapa? Serangan jari Lindong sangat cepat dan dahsyat. Di bawah tatapan ketakutan Dai En dan rekannya, kekuatan Yuan berwarna biru tua terkonsentrasi di ujung jarinya sebelum akhirnya menembus lengan mereka yang telah diangkat untuk melindungi area dada mereka. Bang, suara rendah dan dalam terdengar saat jari menyentuh lengan. Dai En dan rekannya terlempar ke belakang dan di masing-masing lengan mereka muncul lubang berdarah sementara darah segar menyembur keluar. Di satu sisi, Qin Ying yang saat itu sedang mengurus para pengawal keluarga Lei lainnya, juga menoleh ketika mendengar suara itu. Mulutnya berkedut saat melihat keduanya jatuh ke tanah, dengan darah berlumuran di lengan mereka. Agar dia mampu mengalahkan 2 ahli Yuan Bumi tingkat awal seorang diri,
Saya cukup yakin bahwa kekuatan Tuan Muda Lindong telah mencapai tingkat menengah Yuan Bumi. Pada titik ini, Qin Ying tak kuasa menahan desahan. Tingkat bakat seperti ini benar-benar membuat seseorang merasa tak berdaya. Dai En dan rekannya telah jatuh. Apakah kau masih berani melawan seperti tikus yang terpojok? Sambil menghela napas dalam hati, Qin Ying dengan cepat mengumpulkan kembali kesadarannya dan berteriak sambil menatap para penjaga keluarga Lei yang terus melawan. Setelah mendengar teriakannya, wajah para penjaga keluarga Lei berubah dan langkah kaki mereka melambat. Sialan, dari mana anjing-anjing itu datang? Tak disangka mereka berani membuat masalah di istana kayu baja kita. Apakah mereka sangat ingin mati? Namun, tepat ketika para penjaga itu melambat, suara raungan menggelegar tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dalam sekejap, sesosok yang tampak kokoh seperti menara hitam dengan cepat mendekat. Lei San, ketika melihat sosok hitam menjulang seperti menara itu, raut wajah Qin Ying tiba-tiba berubah 180 derajat. Sementara ekspresi kegembiraan muncul di wajah para penjaga keluarga Lei. Tuan Muda Lindong, cepat mundur. Lei San ini adalah ahli tingkat akhir Yuan Bumi. Dalam sekejap, Qin Ying muncul di samping Lindong dan memperingatkannya dengan suara rendah. Sudah terlambat, Lindong menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Meskipun sosok hitam seperti menara itu cukup besar, kecepatannya tidak lambat. Hanya dalam 10 detik, dia telah muncul dalam jarak 10 meter dari Lindong dan yang lainnya. Dengan kuat melangkah dari tanah, sosok itu melesat ke depan saat kekuatan Yuan yang dahsyat dengan cepat berkumpul di kaki kanannya. Kekuatan yang arogan dan menekan itu membuat wajah Qin Ying pucat pasi. Tuan Muda Lindong, ayo pergi. Qin Ying meraih lengan Lindong. Tepat ketika Qin Ying bermaksud menyeret Lindong dengan paksa, ia langsung didorong mundur oleh Lindong. Sambil mendorong Qin Ying menjauh, Lindong menatap tajam sosok seperti menara besi itu dengan api yang menyala di matanya. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel yang rumit. Dasar bajingan kecil, biarkan ayah menginjak-injakmu sampai hancur. Sosok hitam menjulang seperti menara itu menatap Lindong, yang tanpa diduga bahkan tidak berusaha menghindar. Senyum jahat tanpa sadar terbentuk di wajahnya saat kekuatan Yuan yang bergelombang di kaki kanannya semakin terkonsentrasi. Ekspresi Lindong tampak tenang. Seiring dengan semakin cepatnya perubahan segel, di dalam dantiannya, energi Yuan berwarna biru tua juga menyembur keluar dengan kecepatan kilat, sebelum mengembun di tengah telapak tangannya. Mati, tepat ketika segel Lindong berhenti berubah. Bayangan kokoh itu sudah berada tepat di depannya. Sebuah tendangan keras tanpa ampun menghantam kepala Lindong. Bang! Saat kaki itu menghantam ke bawah, cahaya biru tua juga menyembur keluar dari telapak tangan Lindong. Rasa dingin yang menusuk tulang meledak dan cahaya itu berbentuk segel sebelum dengan ganas menghantam tendangan yang mengancam. Suara keras dan rendah menggema di udara dan Lindong tersentak hingga kedua kakinya terbenam setengah meter ke dalam tanah. Namun, sosok tegap itu juga terlempar ke belakang, dan bahkan sedikit terhuyung sebelum jatuh ke tanah. Dia menatap sosok pemuda itu dengan rasa tidak percaya. Jelas tidak dapat membayangkan bahwa lawannya ini benar-benar menerima serangannya secara langsung. Kau bocah nakal dari keluarga Lin itu, terkejut. Lei San tiba-tiba berteriak sambil menatap Lindong. Lindong ragu-ragu mencari kata-kata yang tepat. Saat ini, seluruh lengannya mati rasa. Pria itu jelas-jelas seorang ahli Yuan Bumi tingkat akhir. Anak nakal ini memang bukan karakter biasa. Saat Lei San menatap Lindong, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Semakin berbakat Lindong, semakin besar ancaman yang ditimbulkannya bagi keluarga Lei mereka. Pikiran Lei San menjeritkan amarah saat kakinya sekali lagi melangkah dari tanah. Seperti banteng yang mengamuk, dia menyerbu ke arah Lindong sementara kekuatan Yuan menggelembung di tinju Lei San. Sepertinya dia benar-benar berniat untuk menghabisi Lindong kali ini. Enyah, saat Lindong menatap Lei San yang kembali menyerangnya, ekspresinya pun sedikit berubah muram. Namun, tepat ketika ia bersiap untuk menghindari serangan yang datang,
sebuah teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Saat teriakan itu mereda, sesosok familiar muncul di hadapan Lindong. Dengan satu pukulan sederhana, Lei San yang bertubuh kekar seperti banteng itu terhempas keras ke belakang. Tubuhnya terseret di tanah sambil terlempar ke belakang. Saat melihat sosok yang muncul di hadapannya, suasana hati Lindong sedikit berubah menjadi gembira dan dia segera menyapa ayahnya. Dasar kurang ajar, sudah kubilang untuk tetap di belakang dan mengamati. Beraninya kau menerobos masuk ke rumah besar sendirian. Tentu saja, orang yang muncul di depan Lindong adalah Lin Xiao, yang langsung bergegas menghampiri setelah melihat isyarat tersebut. Saat ini, dia menoleh dan dengan marah memarahi Lindong. Tuan ketiga, mohon jangan salahkan Tuan Muda Lindong. Jika dia tidak memimpin kita masuk ke dalam rumah besar ini, saya khawatir rumah besar kayu baja ini akan hancur total oleh keluarga Lei. Qin Ying, yang berdiri di samping, buru-buru berjalan mendekat sambil menunjuk ke lahan hutan yang hancur dan menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, Lin Xiao langsung terkejut. Saat menoleh ke arah yang ditunjuk Qin Ying, ia melihat hutan gelap yang dipenuhi bau busuk. Seketika, ekspresi wajahnya berubah sangat jelek. Lin Xiao, meskipun kita telah kehilangan Steelwood Manor ini kepada keluargamu, sebelum kita secara resmi menyerahkannya, tempat ini masih milik keluarga Lei. Berani-beraninya kau menyerbu tempat ini. Apakah kau tidak menghormati keluarga Lei kami? Saat ekspresi wajah Lin Xiao berubah jelek, teriakan marah terdengar dari dekat. Setelah itu, duo Lei Ying, memimpin sekitar 10 orang, bergegas mendekat. HMPH. Seandainya aku tidak menerobos masuk, keluarga Lei pasti sudah menghancurkan seluruh Steelwood Manor. Lin Xiao tertawa dingin sambil menatap tajam Lei Ying dan yang lainnya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Lei Ying dan Lei Ruo berubah. Sambil menatap area di sekitar distrik hutan kayu baja, mereka mengerutkan alis dan diam-diam mengumpat dalam hati. Kakak ketiga, apa yang sedang terjadi? Tepat pada saat itu, Lin Ken juga bergegas masuk bersama beberapa praktisi terampil dari keluarga Lin. Setelah menyaksikan kebuntuan ini, dia dengan lembut bertanya kepada Lin Xiao. Lin Xiao menjelaskan secara singkat kejadian tersebut. Ketika Lin Ken mendengar bahwa keluarga Lei begitu hina hingga berencana menghancurkan bahkan tanah dari Steelwood Manor. Meskipun biasanya ia adalah orang yang tenang, amarah langsung memenuhi hatinya. Bagaimanapun, ini benar-benar pukulan telak. Keluarga Lei benar-benar luar biasa. Setelah menunda-nunda begitu lama, kalian malah berencana untuk mencabuti seluruh wilayah ini dan menghancurkan tanahnya. Lin Ken menatap Lei Ying dan yang lainnya dengan dingin sambil berkata demikian. Di satu sisi, para praktisi terampil dari keluarga Lin kini menggenggam erat pedang dan saber di tangan mereka dengan ekspresi tegar. Mereka jelas merasakan bahwa pertempuran besar dapat meletus kapan saja. Setelah tipu daya mereka terbongkar, ekspresi wajah Lei Ying dan yang lainnya berubah muram. Mereka memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan kebenaran, dan Lei Ying menjawab dengan acuh tak acuh, rumah kayu baja adalah buah dari kerja keras keluarga Lei kami. Mengapa kita harus menyajikannya kepada keluarga Lin di atas piring perak? Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Ken dan yang lainnya menjadi semakin marah. Karakter keluarga Lei sungguh patut dikagumi. Mulai sekarang, istana kayu baja ini milik keluarga Lin kita. Jika ada keberatan, kalian bisa menyampaikannya padaku. Lin Xiao mengancam sambil memancarkan kilatan dingin di matanya. Beraninya kau? Mendengar kata-kata itu, wajah Lei Ying dan yang lainnya berkedut. Namun, ketika mereka ingat bahwa Lin Xiao telah mencapai tahap menengah Yuan Surgawi, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Lagi pula, jika mereka bertarung sekarang, mereka pasti akan kalah. Karena keluarga Lin sangat terobsesi dengan istana kayu baja ini, kami akan memberikannya kepada kalian. Namun, tolong jaga baik-baik, pada akhirnya, semua ini akan kembali ke keluarga Lei kami. Lei Ying menatap Lin Xiao dan yang lainnya dengan tatapan mengancam sebelum tertawa dingin. Tanpa basa-basi lagi, dia segera melambaikan tangannya dan pergi bersama kru lainnya.
Saat mereka melihat punggung Lei Ying dan yang lainnya, ekspresi wajah Lin Xiao dan kelompoknya hampir tidak membaik. Bagaimanapun, dengan semua kerusakan yang ditimbulkan pada Steelwood Manor, produksi Steelwood pasti telah menurun drastis. Bajingan-bajingan terkutuk itu, wajah Lin Ken memerah saat dia mengumpat mereka dengan suara rendah. Lin Xiao juga menghela napas pelan sambil berkata, "Mari kita periksa area hutan pohon baja di sekitar rumah kayu baja dan periksa seberapa besar kerusakannya." Ya, setelah mendengar kata-katanya, para penjaga dari keluarga Lin segera berpencar dan memasuki kawasan hutan kayu baja. Setelah kurang lebih setengah jam melakukan inspeksi, mereka kembali untuk melaporkan temuan mereka. Namun, laporan mereka justru membuat ekspresi wajah Lin Ken dan Lin Xiao semakin memburuk. Berdiri di samping mereka, Lindong juga mengerutkan alisnya. Masih ada beberapa pohon kayu baja dewasa yang tersisa di daerah ini. Namun, kerugian terbesar adalah keluarga Lei telah meracuni tanah sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun mereka masih bisa menanam pohon kayu baja di masa depan, hasil panen secara keseluruhan akan turun drastis. Ayo kita beritahu ayah soal ini. Kakek sangat menghargai rumah kayu baja ini. Begitu dia tahu soal ini, dia pasti akan marah besar. Lin Xiao menghela napas sambil berkata kepada Lin Ken. Ya, Lin Ken tersenyum getir sambil mengangguk. Saat ini, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Sambil menatap ekspresi mereka yang dipenuhi amarah dan kekecewaan, Lindong juga menghela napas dalam hati. Taktik keluarga Lei ini sungguh kejam. Begitu kabar tentang hal ini sampai ke keluarga Lin, hanya dalam setengah hari, Lin Zentian memimpin sekelompok orang untuk secara pribadi memeriksa Steelwood Manor. Saat dia menatap lahan berhutan yang busuk dan berbau menyengat, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat muram. Lindong duduk di tebing dan memandang ke bawah ke sebuah aula besar. Dari aula itu, raungan marah Lin Zentian terdengar jelas. Meskipun Lindong tidak duduk di dalam aula, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Zentian begitu marah. Sepertinya keluarga Lei benar-benar telah melewati batas kali ini. Sungguh menakutkan. Duduk di sampingnya, King Tan menjilat bibirnya sambil bergumam pelan. Kali ini, dia ikut bersama Lin Zentian dan yang lainnya. Lindong tertawa kecil sebelum berdiri dan berkata, "Ayo kita jalan-jalan. Kurasa amarah kakek tidak akan mereda dalam waktu dekat. Lebih baik biarkan ayah dan yang lainnya yang menangani ini." Oke, King Tan mengangguk sambil tersenyum nakal. Lindong mempersilakan King Tan duduk di atas Little Flame sementara dia memimpin jalan menuju bagian terdalam dari Steelwood Manor. Steelwood Manor menempati lahan yang sangat luas dan lingkungannya sangat indah. Seandainya tidak ada bau busuk samar-samar dari sekitarnya, tempat ini akan menjadi rumah liburan musim panas yang sangat menyenangkan. Rumah kayu baja memiliki tanah gelap khusus yang diperlukan untuk menanam pohon baja. Konon, dahulu kala, daerah tempat rumah kayu baja berada sekarang adalah gunung berapi dan semua tanah gelap itu berasal dari letusan gunung berapi tersebut. Sekarang gunung berapi itu telah lenyap. Tanah gelap menjadi komoditas terbatas. Karena keluarga Lei telah merusak sebagian besar tanah tersebut, saya khawatir produksi kayu baja akan turun drastis di masa depan. Itulah mengapa kakek sangat marah. Di hutan yang tenang, Lindong dengan santai menjelaskan kepada wanita muda di sampingnya. Oh, King Tan mengangguk pelan sambil melihat sekeliling dan berkata, "Suhu di sini lebih tinggi daripada di luar." Oh, setelah mendengar kata-kata itu, Lindong terkejut. Meskipun dia mencoba merasakannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan panasnya. Dalam sekejap, dia tiba-tiba teringat bahwa karena hawa dingin yang mengerikan di tubuh King Tan, dia sangat sensitif terhadap suhu di sekitarnya. Kandungan kelembapan di sini cukup tinggi. Bagaimana bisa terasa lebih hangat? Tepat setelah ia memahami pertanyaan sebelumnya, Lindong kembali bingung sambil bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ia berjongkok dan mengambil segenggam tanah hitam dengan tangan kanannya. Begitu tangannya menyentuh tanah hitam itu,
tubuhnya tiba-tiba tersentak dan kegembiraan terpancar di matanya. Terdapat jejak energi yang tersembunyi di dalam tanah ini. Ketika Lindong meraih tanah gelap itu, dia dapat merasakan dengan jelas daya hisap yang berasal dari jimat batu yang tertanam di telapak tangan kanannya. Karena daya hisap ini, aliran udara samar tersedot keluar dari tanah gelap tersebut. Meskipun hanya sedikit, udara itu terasa sangat panas seperti sinar matahari. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari energi yin. Hal semacam ini umumnya dikenal sebagai energi yang dan diserap oleh semua praktisi Yuan surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Lindong merasa bingung, karena hanya terdapat sedikit energi yang di dalamnya. Jika dia memang memiliki jimat batu itu, dia tidak akan pernah menemukannya. Meskipun demikian, benda itu jelas-jelas ada. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap lebih dalam ke tempat ini sambil mengerutkan alisnya. Ia segera melangkah beberapa ratus langkah ke depan dan mengambil segumpal tanah gelap lainnya. Saat aku semakin masuk ke dalam, energi yang di tanah gelap itu semakin kuat. Setelah menyadari perubahan ini, Lindong semakin bingung. Meskipun jumlah energi yangnya agak sedikit, mengapa ada energi yang tertanam di tanah ini sejak awal? Kecuali, di bawah permukaan, ada sesuatu yang memancarkan energi yang. Oleh karena itu, jejak energi yang tercampur ke dalam tanah. Mata Lindong berbinar saat ia tanpa sadar menusuk tanah di bawahnya. Sepertinya ada misteri tersembunyi di istana kayu baja ini. Bersambung, potong rambut karena panjang, dipotong oleh Agus. Memang ceritanya panjang, tapi ini lumayan bagus.